Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyudi Pratama dengan NIM 2273077 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya selaku sebagai host dan saya ditemani dengan teman saya yaitu dari silakan kepada Farhan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Nirgan dengan NIM 230733059. Di sini saya akan mewawancarai guru BK. Halo, selamat malam. Perkenalkan sebelumnya saya eh, Bu Sari, biasa dipanggil Bu Sari dari SMA Unggul Sakti. Oke, dalam kesempatan ini saya dihubungi dari rekan-rekan untuk mewawancarai seputar permasalahan BK di lingkungan sekolah. Benar kan rekan-rekan? Ya, benar sekali, Benar, Bu. Bu. Oke, boleh Benar sekali, dimulai Bu. pertanyaannya. Apa saja pertanyaannya? Ba- Baik, yaitu pertama mungkin itu tentang masalah tentang peraturan ya, kurikulum dan kebijakan yang terbaru dari Kemendikbudristek. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek mempengaruhi praktik BK di sekolah, Bu. Jadi menurut tanggapan Ibu itu gimana, Bu? Nah, kalau mengacu pada kebijakan Kemendikbudristek dan ruang pelayanan BK itu eh, telah diatur ya di kementerian kita. Kemendikbudristek pun melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen itu telah mengeluarkan panduan implementasi bimbingan konseling sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Karena ini dinilai sebagai dokumen wajib di mana dokumen ini menegaskan bahwa layanan BK itu wajib terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum sekolah, termasuk kolaborasi dengan guru lain, orang tua, maupun dengan siswanya sendiri. Itu untuk kebijakan dari Kemendikbud Ristek. Mungkin Ananda belum buka mic ya, masih mute. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Bu, izin ya, Bu. Apakah kurikulum Merdeka memberikan ruang yang cukup untuk pelaksanaan layanan BK, Bu, yang Ibu rasakan sekarang? Kalau Kemendikbudristek itu memberikan ruang praktik yang cukup ya, kalau menurut saya. Kenapa bisa dibilang cukup? Karena di kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas besar bagi guru BK untuk mengelola asesmen awal atau bisa kita disebut dengan diagnostik yang dimana juga mendesain layanan sesuai dengan kebutuhan siswa dan menjalankan intervensi yang berfokus pada tiap individu dengan bantuan berbagai guru dari mata pelajaran selain dari mata pelajaran BK sendiri. Kalau untuk itu, Bu, kalau untuk bagaimana integrasi antara BK dan mata pelajaran lain dalam menunjang karakter dan kompetensi siswa? Nah, kalau bentuk integrasinya itu kita bisa dikatakan dengan cara kolaboratif ya, yang dimana itu adalah guru BK merancang dan mengevaluasi program bersama dengan guru mata pelajaran wali kelas. Maksudnya di sini kolaboratif itu mungkin dari kan tadi kan kita ada yang namanya diagnostik awal kan. Nah, dari guru BK ada diagnostik awal untuk jadi kita bisa memetakan bagaimana guru BK itu bagaimana siswanya bisa dipetakan secara awal dulu sebelum dilakukannya pembelajaran. Nah, untuk kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, mungkin dengan setelah dilakukannya pembelajaran yang telah, misalkan kalau kita masuk kelas itu kan ada beberapa kali pertemuan ya. Nah, kita akan melakukan evaluasi dari pertemuan-pertemuan di setiap guru mata pelajaran dan juga aduan yang diterima oleh wali kelas. Seperti itu. Kalau untuk standar nasional yang jelas mengenai beban kerja dan rasio konselor terhadap jumlah siswa itu gimana ya, Bu? Kalau untuk beban kerjanya sendiri itu udah diatur dari undang-undang ya. Itu yang pertama ada kalau untuk konselor belum sebenarnya itu belum ada standar nasional yang jelas untuk pemerataannya.
mengenai rasio konselor per siswa atau batas beban kerja formal. Maksudnya itu siswa itu kan harus ada kapasitas masing-masingnya. Jadi kalau untuk kapasitas masing-masing itu kan dilihat dulu bagaimana karakteristik dari siswanya tersebut. Jadi baru kita bisa petakan bagaimana rasio konselor bagi para setiap siswa. Soalnya di kebutuhan masing-masing siswa itu berbeda kan. Kadang ada siswanya yang terlalu hiperaktif atau bisa dibilang terlalu kreatif, itu membutuhkan konselor yang lebih lama daripada siswa yang hanya diam-diam saja begitu. Nah, untuk regulasi ramanya itu bisa merujuk pada Permendikbud nomor 111 2014 itu menekankan layanan sistematis dan berkelanjutan namun tanpa menyebutkan rasio idealnya seperti apa. Serta praktik di lapangan juga bervariasi seperti yang saya bilang tadi. Jika ingin mengubahnya itu diperlukan regulasi baru atau sosialisasi formal untuk menentukan standar minimal rasio dan beban kerja pada setiap siswa. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada Bu. Tadi kan kita sudah membahas tentang pertanyaan tentang kurikulum dan kebijakan dari Kemendikbudristek. Dan kita mungkin nggak berpindah ke pertanyaan tentang kompetisi dan profesionalisme dari konselor Bu. Jadi, apakah lulusan program studi BK sudah dibekali dengan kompetisi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan saat ini Bu? Dengan kondisi sekarang. Kalau dengan kondisi sekarang itu saya rasa sudah sudah memenuhi ya, karena kami di sekolah pun kan secara umumnya itu harus kalau yang BK itu kan berbasis berlatar belakang bimbingan konselor juga, bimbingan konseling lah ya. Di S1 di UNP juga ada kan bimbingan konseling ini dan juga itu khusus untuk S1 ya. Dan kalau misalnya untuk tingkat lanjut, mungkin kami bisa mengambilnya di bagian profesi atau ke bagian psikologi, kayak gitu. Namun kadang juga ya di riset lapangan eh, menunjukkan beberapa guru BK itu juga belum menguasai esensi kurikulum mereka integrasinya kayak gitu. Jadi kalau untuk lulusannya kami mungkin mengambilnya dari yang S1 BK juga atau yang dari profesi. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, itu sejauh mana pelatihan dan pengembangan profesional dilakukan secara berkala bagi guru BK gitu? Nah, untuk yang pelatihan dan pengembangannya itu biasanya dari sekolah itu mengadakan sebuah kegiatan seminar atau biasa kita kenal dengan MGBK gitu kan, Majelis Guru Bimbingan Konseling. Jadi ada webinar mungkin webinar-webinar khusus yang ada dari kementerian sendiri atau dari bagian yang khusus menangani bimbingan konseling. Dan juga meski begitu kayaknya dari kalau cuma sekedar webinar saja yang diharapkan online ya kayak gini ya. Kadang kan materi yang disampaikan oleh pemateri itu juga belum sampai kan, kadang terganggu sinyal segala macam. Jadi juga perlu pelatihan rutin dan monitoring berkala untuk meningkatkan efektivitas untuk praktik BK-nya sendiri. Baik, Bu. Kalau untuk yang selanjutnya Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang sertifikasi profesi bagi konselor di Indonesia Bu? Kalau untuk saat ini ya, kita mengacu kepada yang telah terjadi, sertifikasi profesi ini bisa bisa diwajibkan untuk melakukan untuk tes psikometrik saja. Namun untuk sertifikasi profesi konselor penuh, misalnya untuk sertifikat atau tunjangan-tunjangan nantinya itu kayaknya belum diwajibkan. Karena ini ada beberapa manfaatnya juga kan, meningkatkan standar kompetensi, pengakuan profesi dan kepercayaan publik. Serta tantangannya itu perlu struktur sistem sertifikasi yang jelas, support dalam pemerintahan dan kesiapan intuisi pelatihan seperti sistem akumulasi kredit, pelatihan dan regenerasi gitu. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya Bu. Mungkin selanjutnya mungkin dari teman saya yang akan menanyakan Bu.
untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, Ya. maaf sebelumnya Ibu tadi ada kesalahan teknis. Mungkin bisa kita lanjutkan Ibu untuk bertanya-tanya Ibu. Boleh, silakan dilanjutkan, Farhan. Oke, di sini saya mau menanyakan apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru BK di sekolah-sekolah Indonesia saat ini Ibu. Kalau untuk tantangan ya, kalau kita berbicara tantangan di guru BK, di dunia konseling lah, itu intinya pada sekolah itu ada beberapa aspek ya. Itu yang pertama adanya rasio tidak ideal antara guru BK dan jumlah siswa. Nah, maksudnya di sini itu kan di beberapa sekolah itu guru BK-nya itu hanya terdiri dari 2 sampai 3 orang dan 4 orang paling banyak biasanya. Nah, sedangkan untuk sekolah itu biasa satu sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 3 biasanya muridnya itu lebih dari 300-an, bisa mencapai 300 siswa. Nah, itu kan kalau dibandingkan dengan jumlah guru BK yang tersedia di sekolah itu kan sangat tidak mungkin ya. Misalnya kalau kalau kita lihat kalau misalnya di sekolah itu Tunggu, kalau di Mei. sekolah itu ada 3 orang guru BK, sementara siswanya ada 300, berarti satu guru BK itu menghadapi 100 siswa kan. Nah, di situ salah satu tantangannya ke jumlah guru yang tidak sesuai dengan siswanya. Yang kedua itu ada tugas tambahan non BK. Nah, di mana tugas BK ini sering diberi tugas-tugas lain seperti mengajar mata pelajaran dan juga itu biasanya kalau kekurangan guru ya juga disuruh ngajar atau enggak jadi wali kelas. Itu biasanya tantangannya juga karena dibebankan tugas lain tidak hanya sebagai konselor untuk siswanya tapi juga sebagai guru mata pelajaran dan guru wali kelas lain serta kurangnya dukungan sarana dan kebijakan, di mana minimnya ruang konseling yang nyaman dan tidak adanya kebijakan tegas tentang peran dan batasan tugas guru BK yang menghambat kinerjanya. Terus adanya kekurangan yang terakhir ya, biasanya yang saya lihat itu adanya kekurangan paham peran BK Ada oleh holder yang beli. sekolah. Nah, yang di sini masih ada anggapan bahwa guru BK. Nah, mungkin itu saja tantangan-tantangan yang ada untuk guru BK ya, Farhan. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah layanan BK di Indonesia sudah mampu menjawab kebutuhan peserta didik di era digital, Ibu? Kalau dibilang Lalu, sudah ada ya. Udah ada dalam bentuk upaya beberapa guru BK mulai menerapkan cyber counseling. Dan juga seperti kayak counselingnya itu kita bisa via WhatsApp, via Google Form atau platform LMS atau juga secara pribadi. Kalau dulu kan itu kalau masih zaman-zamannya dulu itu ada kotak saran ya. Kalau misalnya kita lihat, itu kan Farhan sama Yudi juga pernah jadi siswa ya. Nah, jadi kan nanti itu di ruang BK itu kan ada yang kayak kotak gitu kan. Nanti kita masukkan surat ke dalam, dibaca sama guru BK, dan habis itu kita diberi arahan lagi. Nah, kayak kalau zaman dulu itu seperti itu. Teman kan sekarang kan sudah berkembang ya, teknologi sudah berkembang, ada fitur yang via WhatsApp, bisa chat pribadi, ataupun melalui Google Form yang disebarkan, dan juga ada platform LMS, atau enggak juga bisa nanti kalau di website sekolah, kayak gitu. Nah, namun hal itu belum optimal juga ya, karena sebagian besar guru BK juga kan seperti guru-guru BK yang senior itu juga belum terlatih dalam konseling digital dan juga tidak ada standar baku untuk pelatihan nasional mengenai etika dan teknik konseling secara online. Serta kebanyakan kan kalau misalnya kita di daerah yang cukup jauh dari perkotaan ya, itu mungkin ada terkendala sinyal atau si platformnya tidak bisa diakses kayak gitu.
Nah, juga mungkin kan kalau rasanya kan kalau dengan kata identik BK itu sebagai ruang nakal tadi ya untuk siswa-siswa yang bermasalah saja. Jadi kebanyakan siswa itu masih menganggap kami guru BK itu seperti hal yang tabu gitu untuk diakses atau untuk diajak untuk mengobrol kayak itu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran BK dalam menangani isu-isu kesehatan mental siswa di sekolah? Nah, itu ya banyak ya sekarang tuh yang kalau untuk masalah mental health ya bahasa anak keren sekarang ya. Mental Iya, health Ibu. itu kita ada peran strategisnya. Yang pertama itu melakukan asesmen Oke. psikologi. Itu biasanya pemicu sebagai mental health gitu kan. Juga kita juga kalau untuk peran strategisnya menyediakan layanan konseling individu, kelompok untuk meningkatkan ketahanan mental serta menjadikan jembatan rujukan ke psikolog atau layanan profesional jika kasus yang dialami si siswa ini berat. Nah, untuk tantangannya sendiri, itu kurangnya pelatihan khusus tentang interferensi, krisis, dan penanganan masalah mental yang kompleks. Serta stigma dari siswa atau orang tua membuat mereka enggan terbuka untuk berkonsultasi. Juga minimnya kerjasama dengan tenaga kesehatan jiwa di luar sekolah. Yang seperti kita tahu ya, harga untuk seorang psikolog, kita ke psikolog ke tempat jiwa ya itu kan cukup mahal. Jadi biasanya orang-orang malas untuk mencari konselor lagi di luar dari sekolahnya. Biasanya kalau udah ditangani guru BK ya udah itu saja. Mereka jarang mau untuk melanjutkan konsultasinya ke psikolog lagi gitu. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Anda tentang pemahaman masyarakat terhadap profesi konselor di Indonesia? Nah, kalau untuk pandangan saya sendiri itu kan saya berpandangan positif ya. Kenapa kenapa harus adanya si profesi konselor ini di Indonesia kan? Karena kesadaran masyarakat meningkat meningkat kesadaran apalagi terutama kalian termasuk Gen Z ya itu kan udah mulai sadar dengan kesehatan mental kalian masing-masing. Jadi yang dari misalnya dari orang tua itu masih bisa dikatakan mengganggu mental, kalian juga udah mulai bisa men-stop gangguan yang ada tersebut. Jadi kalian mulai melakukan gaya hidup yang sehat atau berusaha mencari ruang untuk mengekspresikan diri kalian keluar kan itu kalian sebagai Gen Z ya. Nah, apalagi sejak pandemi ya, itu bisa dikatakan sejak pandemi bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan konselor bukan hanya untuk siswa yang bermasalah ya. Dalam konteksnya, jika siswa itu dalam memiliki arah yang tidak dia ketahui, kita sebagai konselor itu bisa menunjukkan ini bagus untuk melakukan beberapa pertimbangan untuk siswa tersebut menjadi lebih baik lagi. Serta mungkin ada juga ya hambatannya kalau untuk masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang menganggap guru BK hanya sebagai pemberi hukuman. Jadi kan kalau misalnya stigma orang tua kalian ya, kalau misalnya kalian sudah dipanggil ke BK, berarti kalian udah ada masalah ya, itu udah bermasalah. Tapi kita harus mengubah pandangan orang tua kita bahwasanya kalau mereka dipanggil ke BK itu bukan hanya masalah yang kalian timbulkan di sekolah, tapi bisa jadi juga masalah yang timbul di lingkungan keluarga. Serta mungkin juga kurangnya literasi ya. Mungkin itu saja yang menjadi tantangan untuk pengembangan profesi konselor ini. Mungkin izin Ibu untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada saran untuk guru BK ke depannya? Mungkin ya kalau saran saya juga seorang guru BK ya, lebih terbuka ke siswanya, meskipun kita berbeda generasi, terima cerita dari siswa-siswa kita kan, diterima dulu, dan kalau bisa itu tidak menyebar ke yang lain, cukup dikip
cukup disimpan di kita, diberi solusinya kepada siswa. Nah, sudah lupakan. Nanti kalau siswanya bertanya lagi, baru kasih solusi lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu untuk pertanyaan hari ini. Mungkin saya kembalikan kepada teman saya, Bang Wahyudi. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu eh, dari Mariani Putri SPD yang udah meluangkan waktunya untuk saya dan Farhan. Dan mungkin maaf Bu, mungkin sekian mungkin dari saya dan Farhan untuk bertanya kepada Ibu, dan mudah-mudahan tentunya ke depannya Ibu makin sukses dan sehat-sehat selalu gitu. Baik Bu. Amin. Amin. Terima kasih juga bincang-bincangnya pada malam hari ini ya. Juga menambah wawasan ya bagi saudara. Jangan takut untuk ke BK. Iya Bu, dulu memang takut ke BK Bu. Iya, nggak usah takut-takut. Nggak apa itu. Namanya kita juga berproses ya sebagai seorang siswa kan. Apalagi sekarang kalian seorang kan, mahasiswa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu pamit undur diri dulu ya, karena ada yang mau dikerjakan lagi. Oke, Baik Bu, baik. terima kasih banyak ya Bu. Mungkin Terima kasih sekian. banyak Ibu. Oke, saya izin keluar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.